Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Seorang anak berusia 4 tahun ditemukan tewas terbakar di dalam sebuah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut salah satu warga, ini ibu korban sempat mencari-cari keberadaan anaknya yang berusia 4 tahun di rumah kontrakan tersebut. Ia meminta warga untuk membantunya membuka rumah kontrakan. Kontrakan merupakan tempat tinggal pacar sang ibu. Warga menuturkan kondisi rumah berasap dan jasad bocah ini ditemukan dalam rumah dalam kondisi yang mengenaskan. Polisi diketahui masih terus mengendus keberadaan pelaku, ya, yang diketahui juga kekasih dari ibu korban. Jadi korban ini yang usianya 4 tahun ini ditemukan ya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan di rumah yang diketahui rumah kontrakan ini milik dari pacar atau kekasih ibunya. Nah, seperti apa mungkin penelusuran yang bisa kita lakukan? Ada reporter kami Zinedine Duhan di lokasi ya Duhan ya. Silakan Duhan, kita gali informasi sebanyak-banyaknya dari lokasi. Ya, Fadil, Mala, dan juga pemirsa, saat ini saya ada di TKP di mana ditemukan seorang bocah berusia 4 tahun ini tewas terbakar di kontrakan milik dari kekasih ibunya sendiri, yang mana juga kejadian ini pada hari Minggu 27 April kemarin. Sang ibu sempat mencari anaknya di rumah tersebut atau rumah yang berada di belakang saya dengan rumah kondisinya terkunci. Saat dicari-cari seperti itu oleh warga, dibantu juga oleh warga sekitar, lebih tepatnya oleh salah satu pengurus masjid yang memang letaknya ini berseberangan dengan rumah atau membelakangi juru kamera Muhammad Ishak seperti itu. Lalu ditemukan kunci atau kunci rumahnya itu ditemukan di got samping rumahnya yang ada di belakang saya ini merupakan got yang memang sudah cukup mampet seperti dapat saya bilang. Nah, kunci itu ditemukan di got ini setelah warga mencari-cari kunci seperti itu karena sang ibu ingin mencari anaknya dan meyakini bahwa anaknya berada di dalam. Dan yang membuat terkejut adalah saat membuka pintu rumah seperti itu, di bagian dalam, tepatnya di bagian kamar ini sudah ada dalam kondisi terbakar. Nah, kami tadi sempat melihat juga di mana letak bekas terbakar, karena biasanya jika sebuah rumah terbakar ini hingga bagian depan tentunya terdapat bekas-bekas hitam seperti itu, pun juga adanya beberapa kusen yang terbakar di bagian luar. Namun jika dapat kami gambarkan saat ini suasana yang berada di depan ini, bagian rumah masih utuh. Ini tidak ada bagian depan rumah yang terbakar, karena menurut informasi yang kami dapatkan di bagian dalam justru ini yang terbakar hanya di bagian kamar, lebih tepatnya berasal dari bagian kasur. Nah, untuk di depan sendiri memang masih terdapat bekas cipratan-cipratan air yang kemarin digunakan oleh warga untuk membantu memadamkan api secara manual seperti itu dari air yang berada di sekitar TKP sebetulnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Desa Rawaburung. Di sini ada Pak Ahmad Damuri. Pak Damuri, dapat dijelaskan kepada kami sebetulnya dalam kasus ini kemarin pada saat proses penemuan seperti apa, Pak? Awalnya itu memang sekitar jam 2.30 saya mendapat informasi dari warga yang panik ya melalui panggilan WhatsApp adanya peristiwa kebakaran. Lalu saya langsung menuju ke lokasi ini. Kebetulan memang udah padat, udah penuh nih warga. Udah penuh dan ibunya udah histeris. Ternyata ada satu jenazah anak yang memang anaknya usia 4 tahun udah terbakar. Nah, salah satu warga kami terus menghubungi pihak damkar sampai dalam prosesnya. Alhamdulillah sini udah keburu dipadamkan sama warga. Ya, jadi demikian. Pada saat ditemukan kan, jika kita lihat kenampakan dari rumahnya sendiri ini tidak terlalu banyak yang terbakar, mungkin di bagian luar seperti itu kan informasinya, hanya terbakar di bagian dalam. Mungkin dapat dijelaskan juga Pak kepada kami, ini terbakar di bagian mana saja Pak? Apakah memang hanya di bagian kamar saja lalu di luar tidak merembet seperti itu apinya? Jadi pada saat itu warga dobrak pintu bersama-sama dengan si ibu korban. Pada saat masuk kebetulan dalamnya posisi sudah ngebul gitu ya. Api percikannya udah nggak terlalu besar, kemungkinan itu cuma terbakar di area kamar saja
kamar yang didiami sama si anak tersebut. Jadi dari kasur kayaknya yang terbakar. Nah, ya area lain nggak ada, karena memang nggak ada barang-barang juga sih, cuma ada beberapa barang ya semacam alat-alat dapur aja. Ini kan bagian yang terbakar adalah kamar, Pak. Biasanya kan sumber api itu biasanya berasal dari dapur, dari gas seperti itu. Nah, apakah ditemukan adanya konsleting listrik atau semacamnya, Pak, penyebab percikan api seperti itu? Pada saat peristiwa memang kebetulan kita inisiatif nih dari warga juga bersama Babinsa juga dibantu waktu itu langsung turunin kilometer, matiin listrik, aliran listrik, jangan sampai ada korsleting. Kebetulan memang atasnya ini plafonnya memang bentuknya udah cor ya, jadi apinya masih bisa terisolir lah di dalam ruangan, jadi nggak sampai merembet ke tempat lain. Ada kekhawatiran kami saat itu, ramai-ramai sempat lewat samping mau gedor, mau jebol, takutnya merembet ke area yang lain karena memang cukup padat ya, kita khawatir juga. Tapi alhamdulillah dengan bantuan warga ramai-ramai menyiram ya, tidak sampai melebar ke area yang lainnya, bahkan ke depan aja nggak sampai. Berarti apinya kecil. Ini jika kita melihat dari sosok pelaku sendiri, Pak, ini apakah perilakunya di sekitar sini ada keterangan dari warga? Apakah memang suka bersosialisasi atau mungkin pada murid sendiri sempat melihat pelaku dalam beberapa hari terakhir sebenarnya? Setahu saya sempat kami juga bertanya-tanya dengan warga yang memang nempel sama di sini. Pelaku ini memang agak tertutup. Jadi pulang kerja mungkin tidur sebentar langsung pergi. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada sempat mampir-mampir berbicara ngobrol dengan warga sekitar, jarang sekali. Segi identitas sendiri, Pak, apakah yang mengontrak di sini pelaku atau justru kekasihnya atau ibu dari korban seperti itu? Jadi kalau keterangan dari pemilik kontrakan ini yang menyewa kontrakan ini adalah si ibu korban awalnya. Itu si ibu korban sewa tempat. Kebetulan kami kenal si ibu korban ini, memang rumahnya nggak jauh dari desa kami juga dan ada saudaranya di wilayah desa Rawaburung. Jadi tidak memiliki kecurigaan apapun. Terus kita tahunya yang mengontrak sebetulnya si ibu korban. Karena belum sampai sebulan juga. Kalau dari korban sendiri ini apakah memang cukup sering ada di sini, bermain di sini, karena tadi sempat dijelaskan ada saudaranya yang di sekitar sini, atau seperti apa, Pak? Karena berada di sini tapi ibunya tidak ada di rumah kontrakan seperti itu kan? Jadi kabarnya memang anak ini sering diajak main sama rekan-rekan sejawatnya ya, seumuran, karena memang anak ini memiliki kakak yang lebih besar. Nah, kawan-kawan ini suka nongkrong di sini, di depan lah, tapi nggak sampai dia itu nggak suka bersosialisasi juga di rumah ini aja, hanya di sebatas halaman sini saja. Mungkin karena di dalamnya mungkin ada ibunya atau apa, saya nggak tahu juga. Informasi dari anak-anak yang memang waktu itu sempat mengantar mencari si korban saat terjadinya peristiwa. Sudah bukan hal yang baru lagi untuk anaknya berada di sini seperti itu ya? Mungkin sudah beberapa kali, dan diketahui sama ibunya setahu saya. Kebetulan hari itu biasanya pulang, katanya nggak pulang. Setelah ditemukan itu kan sudah ada olah TKP juga dari kepolisian dan jenazah juga sempat diotopsi seperti itu. Nah, dari hasil otopsi apakah sudah ada informasi, Pak? Apakah ditemukan juga ada bekas luka seperti itu sebelum kejadian terbakar? Saya dapat kabar sih ada temuan luka lebam ya, atau bekas pukulan benda tajam, benda tumpul. Cuma sebatas itu saja. Untuk hal yang lebih pastinya saya juga menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Di bagian mana, Pak, informasinya? Di bagian kepala sama di kaki kabarnya. Di bagian kepala dan di bagian kaki terdapat luka lebam. Ada luka lebam semacam bekas benda tumpul lah, pukulan. Seperti itu. Siap. Terima kasih informasinya pada hari. Ya pemirsa, itu dia memang informasi lengkap yang kami dapatkan dari Kepala Desa Rawaburung. Ini Pak Ahmad Damhari yang mana menyebutkan kepada kami bahwa pelaku ini mengontrak di sini tapi bukan menggunakan identitasnya sendiri, melainkan ibu dari korban yang mengontrak rumah lalu diisi oleh terduga pelaku, yang mana juga ditemukan juga adanya bekas luka lebam, ini luka dari benda tumpul di tubuh korban pada saat proses otopsi. Kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus ditemukannya bocah berusia 4 tahun yang terbakar di dalam rumah ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Fadil Malah. Nah, itu ya, sudah tergali banyak keterangan dari lokasi
Dan kita sejujurnya penasaran sebetulnya apakah pelaku jangan sudah berhasil ditangkap ya? Harapannya sih gitu biar. Ya semoga ya, tapi paling nggak saya yakin lah nggak bakal lama, pasti akan segera ditangkap. Wih, yang namanya kebusukan itu, yang namanya mau kemanapun akan tercium. itu dia. Disimpan dimanapun, kabur kemanapun pasti akan tercium. Ya.